Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini udah malam banget. Aku sampai di daerah Bekasi karena ini urgent. Aku dapat informasi mengenai ada anak umur 10 tahun. Ini dia ada indikasi oleh ibu kandungnya sendiri dan dia sudah di tanda kutip oleh oknum yang diduga adalah masih saudaranya sendiri. Aku jujur pas melihat videonya aku agak shock banget karena anaknya kayak mukanya ketakutan banget, terus dia sekarang diamankan sama orang baik lah ya. Itu dia, jadi kita langsung aja ya guys, sama Ibu Lia dari Komnas Perlindungan Anak sudah merapat untuk membantu case ini. Yuk, ikutin terus. Terus bapak masih tahu kemarin tuh ada yang ribut-ribut tuh katanya ini kan bener namanya Wisma kosannya. Ada apa pak? Nggak tahu ya. Aku coba tanya dulu deh ke tetangga sekitar yang deket-deket ya. Ada nanya ke warung. Wisma mana? Ini belakang persis. Oh belakang. Ini sebelah. Jadi ada rumah satu, nah sebelahnya lagi gitu. Nah di situ terus bilang katanya, oh itu ada anak katanya ribut-ribut, jadi nggak tahu gimana katanya sih anak itu katanya di katanya di mana sama keluarga apa gimana gitu ya. Sini aja pak, nggak apa-apa pak. Nah, terus kata suami dijual sama om gitu. Itu segede ponakan, ngomongnya kan karena ada ponakan ya. Gede itulah SD. Masa aku bilang gitu. Terus langsung dijelasin sama suami, iya diituin sama om katanya gitu. Terus siapa yang ibunya? Astagfirullahaladzim, kan aku karena di sini karena banyak kosan ya, sebelah kosan gitu. Memang sempat di sekitaran sini memang banyak sempat digerebek atau gimana gitu ya karena kosan. Tapi nggak nyangka kalau ada anak kecil gitu loh yang gitu kan. Ya udah akhirnya bapaknya nyari-nyari tahu lah ke sana gitu. Terus saat saya bilang ya udahlah kalau kayak gitu di ini aja, dilaporin aja ke ke Kanovi aja gitu, karena Kanovi kan ada Komnas Anak gitu ya. Kalau kita takutnya salah karena kita nggak tahu juga prosedurnya gitu ya. Apalagi istilahnya ini kan keluarga, bukannya orang lain, kecuali kalau orang lain ya yang gitu loh, kita bisa gitu. Akhirnya bapaknya yang DM kan gitu. Tapi bapak udah sempat ketemu sama sudah ketemu dengan korban. Terus pengakuannya apa? Pengakuan di satu memang korban itu sudah kan oleh tiga ya. Yang pertama itu di Solo, katanya sih masih saudara, masih ada saudara. Itu pertama kali lah dilakukan. Ya mohon maaf sampai mati. Ada saksi berarti ya. Nah, terus dia langsung ke Bekasi katanya. Jadi dari Solo ke Bekasi dibawa sama siapa? Ibunya. Oh oke. Ibunya ke Bekasi, terus di Bekasi itu pernah dilihat oleh tetangganya. Tetangganya, tapi dia itu kanan. Oke. Gitu. Setelah terus? Itu sambung ke om satu inilah. Gitu. Nah itu sampai bisa dilihat itu 4 kali. Dalam berhubungan. Satu kali berhubungan. Oh, 1 kali berhubungan. Bukan yang 4 kali berhubungan. Jadi satu kali dia datang gitu ya, ketemu itu 4 kali. Iya, 4 kali. Katanya. Ya kan saya juga ya sebagai seorang ayah kan ngemis juga. Kebetulan di saat itu juga kan ada korban juga. Saya melihat wajahnya, gerak-geriknya kasihan gitu kan. Ya apa ya, udah kenal. Tapi waktu bapak ke situ ada ibunya nggak? Ada. Ibunya mengakui. Oh
Ya, Direkam nggak? direkam. Direkam, ibunya mengakui Direkam. Maksudnya mengakui bahwa mengakui bahwa anaknya itu Iya, karena dari Solo itu udah jebol kata ibunya kan. Nah, di sini ada om ini yang mau bertanggung jawab, mau nikahin anaknya. Astaga. Ya nggak bisa. Gimana ceritanya anak nikahin terus? Makanya kan ibunya kan nggak ada ini apa? Iya. Otaknya sebenarnya sih. Iya. Geram gitu loh. Betul. Kecil gitu. Kan kirain kita tuh ibunya sama si om ini. Ibunya juga. Ya, Ya, ternyata anak yang di ya anaknya itu ya kata pengakuan si kakaknya kalau mau buang air kecil sakit. Kalau tidur itu nggak bisa rapet, jadi dia agak terbuka. Itu kakaknya itu dari Solo sama kakaknya apa cuman adiknya aja yang dibawa sama ibunya? Adiknya sama ibunya sama kakak yang cowok ada. Lalu yang kakak yang ceweknya itu? Kakak yang cewek itu masih di Solo pesantren. itu dia Jadi- kabur ke sini. Kabur ke Dari sini pesantren. karena itu curhatnya ke kakaknya. Akhirnya ke sini untuk menyelamatkan. Terjadilah keributan malam-malam itu. Keributannya karena Karena si datang dengan ibu temennya untuk menolong dari pegangan ibunya. Terus? Dia keluar, pegang. Karena ibunya ini teriak jadi menyalahkan seolah-olah tuh menyalahkan ibu temennya nih, gitu. Agak penculik lah, gitu. Sebenarnya dia mau menolong. Terus kemarin ada Pak RT, ada RT juga ngelibatin nggak? Di saat itu malam ya, jam 11:30 RT nggak ada. Oke. Berarti sekarang masih di sini? Kemarin itu kan udah diusir sama RT. Oh. Tuh RT kan taunya ya emang ibunya ini bermasalah, Bu. Memang tempat tinggalnya itu nggak menetap, dia pindah-pindah. Pindah-pindah. Gitu. Sebentar pindah bermasalah lah di tidak keluarga lama. sekitar. Yang RT tahu, makanya diusir, gitu, Bu. Tapi pindahnya tahu sekarang Tahu kemana? pindahnya, Bu. Tadi diikutin, kebetulan tadi. Ikutin. Tadi Hari ini tadi pindahnya. Iya. tadi pindahnya. Sebelum maghrib, kalau nggak salah. Mau maghrib. nggak, maaf dipotong, kakaknya itu umur berapa? Sekitar SMP. SMP lah. Oh, SMP. Berarti sekarang di kontrakan sekarang ada adiknya, ada kakaknya yang cowok juga. Iya. kakaknya cowok umur berapa? Umur SMA kalau nggak salah. Tapi mereka itu putus sekolah semua. Putus sekolah. Putus sekolah. Jadi untuk biaya itu ya dari hasil Itu. Astagfirullahaladzim. gitu. Jadi macam oleh ibunya, kalau sampai dipisahkan oleh ibunya, tapi dengan si om ini ketika itu kabur, diancam keluarganya. Dan Yang ngancam siapa? si om Itu orang mana? Yang Juga. tinggal sini ya? tinggal di Jadi maksudku rumah asli gitu? Kurang tahu juga. Oh, nggak tahu. rumah aslinya. Atau kontrak? Rumah asli. Rumah asli. Oh, oke. Nah, Oke. pada saat di sini kan ditanya-tanya di sini ya, berarti posisinya ya? Di rumah. Posisinya di kontrakan. Oh, di kontrakannya ya, pasti tanya-tanya. Iya, di kontrakan. Oke. Udah nggak apa-apa Pak, kita datangin aja. Kita Tapi, datangin koordinasi Pak Pak RT dulu lah. sama Babinsa, jadi sekiranya ibunya mau diamanin bisa langsung ini ya? Kan udah ada pengakuan video rekaman ya? Iya, pengakuan video pertama. Jadi dia udah nggak bisa ngelak lagi, Bu. Iya.
Kebetulan kan ada temen juga, advokat, saya udah komunikasi juga, tolong dibantu untuk kepolisiannya. Oh yang tadi ya Pak? Iya, kan saya sama Om ke Polsek Bantar Gebang dulu. Kolaborasi Bu. Kalau itu sih laporannya nggak bisa ke polsek Pak, langsung ke Polres. Polres, iya, tadi sih udah dijelaskan. Langsung ke Polres kota aja gitu. Iya, iya. Boleh kalau dari Ibu bisa. Kalau nanti ini ada kanit nih Pak, kanit yang baru nih nanti Pak, Boleh, dari Polres karena Kota Bekasi. Di sini ada satu antara pihak nih, ibunya mengancam dan Ya gitu. keluarganya. Oh gitu. Iya. Sama yang di Solo itu namanya dan itu juga mengancam. Biasa Pak itu mah. Jual sampah. Dengan Lia Pak, dari Komnas Perlindungan Anak, iya Pak. Pak, kalau yang di Solo itu dijual sama ibunya atau seperti apa? Nah, ibunya bilangnya sih sudah dua kali. Iya, di Solo. Di Solo. Kenalnya sama? Itu katanya sih di sini informasi saudara. Tapi saya konfirmasi lagi ke kakaknya, itu kayak mantan suami nggak jelas Bu, gitu. Nggak jelas Kak. Jadi mantan suami apa suka sama ibunya, tapi anaknya dua kali. Pertama kali sama Oke Pak, berarti sekarang kita langkahnya adalah kita koordinasi dengan RT, kita koordinasi dengan Babinsa atau Babin Kaptipmas. Nanti kalau memang sudah ada pengakuan dan memang ada arahan, nanti saya telepon Pak Kanit langsung PPA Polres Kota Bekasi. Saya mohon ketika ada kita ke sana harus mengamankan HP-nya dulu Bu. Takutnya ibunya udah konfirmasi dulu ke itu. Nanti dia kabur. Ya itu nanti kan kalau pengambilan itu kan sebenarnya kan bukan kuasa kita kan Pak, gitu. Biasanya dari pihak kepolisian. Betul. Kalaupun memangnya nanti misalnya dia menghubungi atau segala macam, itu nanti kita serahkan saja sama pihak kepolisian. Yang paling penting kan sekarang ini kita harus menyelamatkan anaknya tadi. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah dimasukkan laporan, kan kita udah bisa minta surat rekomendasi untuk visum Pak. Nah, jadi bisa langsung kita antri untuk visum. Jadi hari ini juga atau mungkin 1 minggu kemudian ke depan kita sudah tahu apa yang terjadi sama anaknya. Yang paling penting kan kita menyelamatkan korban nih. Jangan sampai nanti dia jatuh lagi ke tangan-tangan yang lainnya lagi gitu Pak, tujuannya. Paling gitu Pak. Siap. Kita langsung aja Pak. Bisa bergerak kita? Ayo, yuk Pak. Jalan kaki atau naik kendaraan? Naik kendaraan. Naik kendaraan. Gitu ya Pak Anton ya. Kita langsung ya Pak. Biar kita nggak lama-lama Pak. Emang udah banyak nih. Karena ini kemarin di sini kemarin awal Januari kita membongkar si anak-anak Pak. Jadi ya di daerah di apa sih itu namanya kampung apa itu. Jadi sekarang itu udah menyasar ke kontrakan penduduk. Jadi sekarang mereka sudah tidak pakai apartemen lagi. Jadi di kontrakan penduduk itu yang banyak yang punya kontrakan itu disewa sama satu orang. Nah itulah dipakai untuk anak-anak di sana. Nah anak-anak itu lewat media online, lewat. Nah itu jadi kemarin terbongkar tuh. Bahkan ada satu korbannya anak kelas 6 SD. Nah, jadi ini udah banyak nih. Jadi kemarin kita sama Polres Kota Bekasi juga sama, kita bongkar itu yang ada di itu. Awalnya ada orang tua laporannya anaknya nggak pulang selama 4 hari nggak pulang. Terus kita bikin selebaran, kita sebar lewat media sosial, tiba-tiba anaknya pulang. Nah, tapi begitu anaknya pulang dibawa ke Komnas. Pada saat kita tanya di Komnas, anaknya bilang kalau dia itu nginep di rumah temen. Terus saya bilang, kenapa nginep di rumah temen sampai nggak bisa telepon orang tua? Ada apa? Terus saya tanya, handphone kamu mana? Nah, dia ketakutan tuh Bu. Pada saat handphonenya kita mau ambil handphonenya Pak. Begitu kita buka ya sudah. Jadi sudah diperjuangkan, anaknya itu sudah diperjuangkan. Kurang lebih anak itu kabur dari rumah selama 4 hari, 5 hari lah. Itu sudah oleh 4 orang. Itu terbongkar Pak. Itu makanya nih sama Polres Kota Bekasi kita lagi gencar-gencarnya kita mengingatkan orang-orang masyarakat yang punya kontrakan harus waspada ketika ada orang yang nyewa terus kemudian nggak tahu, nggak diisi, dia sewa aja kan kadang-kadang rumahnya di mana, kontrakannya di mana gitu kan, disewa, dia senang aja tuh disewa karena mungkin untuk 3 bulan, 6 bulan padahal dipakai untuk
si anak-anak hari ini, Pak. Dugaannya yang Om itu tinggalnya di dugaannya. Iya. Alamatnya tahu. Alamatnya tahu. Tahu. Oh, oke, Pak. Tahu juga saya. Ini juga tahu juga. Oh, oke. Tahu juga. Udah tahu Sudah ke Jawa kan. Apa? Assalamualaikum Pak Kapolsek. yang Solo. Oh, yang Solo. Assalamualaikum Bang, mohon izin Bang. Saya mau koordinasi nih berkaitan tentang kekerasan terhadap. Ini saya lagi ada di wilayah hukum Polsek Bekasi Selatan. Saya ingin tahu untuk Bimaspol di kelurahan di SMP. Sebenarnya ada nggak nomor teleponnya, Pak? Ya, enggak, maksudnya bukan saya nanya untuk Bimaspolnya, karena ini ada dari Komisi Perlindungan Anak Nasional, Ibu Lia Latifah. Cuma pengen koordinasi dengan Bimaspolnya dulu, mau RT, RW sama Bimaspolnya siapa gitu. Kita mau ke arah TKP. Ya, Apa maksudnya apa? Bekasi Selatan. Di RT berapa, Pak? Kita. RT-nya nggak tahu, cuma lokasinya tadi dipantau oleh rekan saya, dia dipindahin ini anak ini posisinya. RT berapa nih sekarang? Di sini RT. Sekarang dipindah, digeser ke tempat di dekat SMP. Ya, siap. Oke, saudaraku. Makasih Pak Kapolsek. Boleh kita ke RT juga dulu, Pak. Kita menuju ke sana. Kita ketemu Pak RT aja dulu untuk koordinasi dulu. Kita naik ya, apa Bang Pak. ke sana? Bawa mobil atau mobil? Satu mobil aja. Cukup. Cukup mobilnya. Jauh kok. Oh, nggak begitu jauh. Oh, nggak begitu jauh. Ayo Yang boleh. ini yang Enggak dekat itu. jalan nggak apa-apa ya? Jalan jauh. Kalau jalan, kalau pakai mobil cuma palingan 10 menit lah. Oh, 10 menit lumayan berarti. Iya, oke. Nah, oke guys, jadi ini kita lagi mau mencari rumah Pak RT-nya gitu. Terus habis itu kita nunggu Babinsa. Nanti kita mau lihat kondisi korbannya seperti apa. Katanya lagi sama ibunya. Yang fokusnya kita sekarang adalah kita mau mengamankan kondisi anaknya guys, ya. Karena kasihan banget kalau harus ada berkelanjutan lah. Kita ke Pak RT. Oh, oke. Ada yang boleh? Pak RT di mana? Di mana? Oh, di depan. Nah, berarti kita jalan lagi ke depan? Iya. Ayo, boleh, Yuk, Pak. kita ke Pak RT. Ini Pak Panitia sudah WA. Pak Tamat udah dihubungin. Yuk, bilangin aja, Izin bilangin. koordinasi, Pak. Nah, jadi rencananya ini tadi sudah sama Bimaspol, kita koordinasi di sini. Nanti kalau misalnya sekiranya ini Pak, kita mau langsung bawa ke Polres, Pak. Ibu kandungnya, Pak. Itu tadi, Pak. Jadi ini kan dia tinggalnya di Solo, Pak. Gitu. Dia tinggalnya di Solo. Terus kemudian ini di Solo ternyata sudah dapat anaknya di sana. Terus kemudian dari Solo dia pindah ke Bekasi, ngontrak di sini. Nah, di sini juga kemarin dari keterangan dari warga, ini anaknya ini sudah sama seorang laki tinggalnya di Pak. Gitu. Nah, terus pengakuan dari anaknya usia 10 tahun. Pengakuan dari anaknya bahwa si anaknya ini kemarin diminta untuk laki-laki itu dalam satu hari itu 4 kali. Itu anaknya, menurut keterangan anaknya. Setelah itu karena udah heboh, akhirnya sama RT disuruh pergi karena udah meresahkan warga. Nah, sekarang pindah ke RT yang berbeda lagi gitu. Nah, jadi ini terus kemudian nih sekarang nih si anaknya nih
udah minta tolong gitu teman sama ibunya mengancam kalau misalnya anaknya dibawa pergi, ibunya mau melakukan, terus kemudian udah ada pengancam ke anaknya ini. Nah sementara dia punya kakak perempuan juga yang mau bantu adiknya untuk pergi, sama kakaknya juga diancam juga sama si ibunya juga gitu. Nah jadi rencana iya, kakak perempuannya si anak ini gitu. Jadi sekarang dua anak kandungnya ini sekarang pindah nih Pak, kontakannya ke sini. Kita coba lagi menelusuri ini, nanti mau koordinasi sama Pak RT juga, nanti kita mau ngejemput anaknya gitu Pak.